sayang rinake natena kamana cini matanu pandrako salang buya makori marae salang kalenu nu pinawang cinana hatinu nu ngalekama garing kalenu tena kama gale malamalanu latalang risa yang ranu doe tenaga pangrinake pak mai baji jiku lamung rikodong niat tonja andi bau punna cinta sehidup semati salang kalenu nu pinawang cinana hatinu nu ngalekama garing kalenu tena kama gale malamalanu latalang risa yang ranu patonja ane na keri kodol lepa jika talasangku apalin bang tulang tak le rilae nuero masing sayang rinake natena kamana cini matanu pandrako salang buya makori marae Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pastinya juga menemani sahabat budaya di acara Barik Basa. Dan pagi ini mudah-mudahan semuanya sudah sarapan pagi, sudah siap-siap pergi ke tempat aktivitasnya, karena pagi hari ini itu hujan sangat deras ya.
pastinya harus hati-hati di jalan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas walaupun mungkin tidak jelas begitu karena hujan lebat ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penglihatan Anda di jalan. Yang pasti pastikan memakai sabuk pengaman atau juga safety belt untuk yang berkendaraan roda 4, dan untuk yang beroda 2 jangan lupa untuk mengkaitkan helmnya. Sarapan pagi itu sangat penting ya sahabat budaya, karena sarapan pagi itu membantu tubuh kita untuk tetap sehat, untuk tetap waspada daripada beberapa penyakit yang masuk, karena cuaca ini sangat tidak menentu begitu ya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, saya hadirkan dulu kelong untuk kita semua, dan satu kelong ini akan hadir dari Niken Salindri dengan Itaneng Tenribolo. Kita dengarkan sama-sama. Itata si poci
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial dek neri sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bajimi Sarbat Tamal berikut di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya seperti biasa informasi akan saya hadirkan. Ya, Sarbat Tamal berikut di mana saja berada, ini satu informasi terkait dengan kalau bicara tentang prinsip hidup orang Bugis. Sesuai dengan warta pagi di pagi hari ini kami hadirkan tadi sahabat budaya. Ini informasi dari warta pagi mengenai pemasangan APK di pohon dianggap rusak. Kadis DLH Bone mengajak masyarakat selektif memilih peserta pemilu 2024 yang peduli terhadap isu lingkungan. Nah, sahabat budaya, terkait dengan informasi warta pagi tadi kami hadirkan informasinya sesuai dengan budaya kita. Ini Asiti Najang, satu prinsip hidup orang Bugis. Asiti Najang atau kepantasan. Nah, sahabat budaya, di sini diajarkan kepada kita atau orang tua dulu mengajak kita untuk selalu Asiti Najang atau kepantasan. Kepantasan di sini
dan kelayakan, maksudnya cocok tidak ya kalau kita memasang APK itu di pohon, atau sesuai dan pantas tidak, atau patut dan layak tidak ya kalau kita memasang APK kita di pohon begitu. Nah ini Asitinajang ini perlu untuk kita sama-sama di suku Bugis Makassar itu punya prinsip hidup yang bagus. Nah sesuai di Bugis itu bahwa Asitinajang kepantasan ini harus dimiliki oleh seorang calon legislatif ya. Pastinya itu sahabat budaya, karena jangan merusak pohon alias lingkungan begitu ya. Baik sahabat budaya, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Ya, ada penelpon, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan Parepare. Baik, Pak Iwan di Parepare. Parepare ini Iya. cuaca lagi ini. Cuaca mendung ya, Pak Iwan ya. Ya. Iya. Kalau kami hujan di sini dari subuh sampai sekarang, Pak Iwan. Sini mendung, tapi mendung belum tentu hujan. Betul sekali, sesuai peribahasa ya. Baik, kita punya prinsip hidup orang Bugis Asitinajang ini kepantasan dikaitkan dengan APK yang dipasang atau alat peraga pemilu yang dipasang oleh calon-calon legislatif ya. Nah, bagaimana? Kalau kita berbicara petua orang Dulu kita ya, Asitinajang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, betul. Menempatkan sesuatu artinya Asitinajang, penyesuaian kalau bahasa kita ini, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Nah, di sini memang letak bertolak belakangnya kita ini, Pak. Kita ini berbicara pesta demokrasi di era reformasi ya. Iya. Ya semestinya ini semuanya ini harus dianggarkan oleh negara kalau menurut saya, bahwa ada tempat khusus untuk tempat mensosialisasikan diri kepada pihak-pihak yang bertarung, apakah dia legislatif, apakah dia presiden, kalau pemilu, kalau pilkada ya juga seperti itu, kepala daerah, apakah kepala daerah kabupaten kota dan gubernur. Kenapa saya katakan Asitinajang? Memang ini Asitinajang ada tempat untuk konsolidasi diri. Apakah dia sifatnya sosialisasi secara langsung pribadi, ada tempatnya. Kemudian sosialisasi melalui gambar atau APK, alat peraga kampanye. Karena apa? Bukan ini hanya persoalan pohon. Ini sudah beberapa kita lihat di media, ini bukan lagi pohon yang dirusak, tetapi ini sudah nyawa yang dihilangkan ini dari beberapa APK yang ada. Contohnya APK yang merusak nyawa itu, kadang dia kayunya rapuh atau apanya terbang itu kemudian menimpa orang. Ini kan naik motor kan, ini untung-untung kalau dia luka, ini kan banyak yang korban jiwa. Iya, apalagi sekarang musim angin kencang begitu ya Pak. Pasang APK-nya di persimpangan jalan, orang keluar dari lorong itu tidak terlihat dari sisi arah kiri kanan. Itu kan otomatis dia ini, makanya ini. Ini sebenarnya bukan salahnya peserta peserta pemilu, tapi di sini sebenarnya peran negara yang diterapkan ini. Asitinajang di sini adalah peran negara. Negara memang ini sebenarnya kita ini sudah reformasi berapa puluh tahun, kok masih itu yang menjadi masalahnya, baleho lah, APK lah, apalah. Ini kan kesalahan berulang-ulang, Mbak. Bukan kesalahan baru pesta demokrasi ini. Kenapa tidak bisa ditempatkan? Mungkin ada semacam wadah lah atau apalah, bahwa ini di sini singkan, di luar daripada itu tidak boleh. Dan jangan lagi ragu-ragu dan sungkan untuk membuka itu. Karena apa? Lebih tinggi efek risikonya dibanding daripada keuntungannya. Iya, lebih tinggi, apatah lagi di pohon. Pohon ini kan, kalau ini saya beberapa hari yang lalu ya dari pihak RRI juga memberitakan,
Berapa? 5 kilogram ini salah satu hari atau berapa selama ini tadi ini dari lingkungan hidup ini yang dia dapat itu paku saja. DLHK ya, oke. Iya, DLHK sudah mendapatkan 5 kilogram paku ini yang dicabut ini. Ini kan luar biasa itu Mbak. Itu pohon cuma tidak bisa berteriak, tetapi pasti kan ada efeknya kepada ini. Iya. Jadi saya kira ada dua ya. Efek kepada pohon yang ditempatkan, kemudian efek kepada jiwa kepada orang yang APK yang salah penampakannya, yang gampang ditimpa angin atau kayunya yang rapuh, itu merugikan nyawa orang dan keselamatan orang. Jadi intinya pembicaraan saya, sebenarnya negara harus berperan di sini dalam hal ini pemerintah untuk memikirkan, bukan hanya KPU Mbak. KPU itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan anggaran dan proposal yang dilakukan. Tapi yang perlu harus memikirkan di sini adalah negara, pemerintah. Ya, memang perlu bekerja sama institusi terkait dalam hal ini KPU. KPU itu cuma terbatas. Paling tinggi kalau KPU kan 5 tahun Pak periodenya. Tapi kalau kepala daerah, gubernur, ya memang 5 tahun, tapi berkesinambungan. Betul. Dan ini dia yang pegang uang. Dia yang pegang uang, mestinya sudah harus memikirkan bahwa mendekati pesta demokrasi harus memang kita siapkan tempatnya, apakah di semacam apa istilahnya itu ya, yang apa itu istilahnya itu, tempat-tempat kayak promosi rokok itu apa. Baliho maksudnya atau apa? Bukan baliho, yang tempat itu ya kayak box apa istilahnya, neon box itu kayak neon box yang besar, betul. Iya, atau mungkin ada suatu lapangan atau tempat yang khusus ini supaya berfokuslah orang melihat di situ. Jangan sembarang ini di pare-pare juga seperti itu Mbak, di pohon, di persimpangan jalan yang menghalangi pemandangan kita ketika kita keluar dari lorong. Jadi tolonglah negara ini atau dalam ini pemerintah yang harus memikirkan hal itu supaya lingkungan selamat, masyarakatnya juga selamat. Iya, ini kan sudah berapa banyak nyawa yang melayang gara-gara baliho. Ya memang kematian itu sudah ditentukan. Sebabnya mungkin karena ini, tetapi marilah kita meminimalisir hal-hal seperti itu. Iya kan? Iya kan, kalau kita mau berbicara ini kan nyawa sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa mati hari ini, besok atau apa. Tapi ya tentunya tidak baik lah kalau gara-gara baleho orang ini meninggal gara-gara ini kan sama, hanya ada sesuatu kelalaian ya oleh negara di sini. Kelalaiannya tidak ada perhatian terhadap itu, tidak ada teguran, tidak ada tindakan. Dan ini persoalan saya katakan bukan kali ini sudah berulang-ulang selama reformasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah dan catatan bagi RRI itu, menyampaikanlah bahwa pemerintah harus terjun dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Iwan di Parepare sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, saya kembali lagi terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Kita bicara tentang Asiti Najang di suku Bugis yang mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, kepatutan begitu ya. Dan apakah ini APK yang dipasang itu juga bermanfaat untuk kita semua, atau pantaskah layakkah dipasang atau dipaku di pohon-pohon begitu. Baik, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Basa, selamat pagi Dente. Selamat pagi Bu Sudarsia. Sudah sehat alhamdulillah. Baru 50%. Oh, 50% ganti ya. Obat lagi yang lebih lagi namanya lebih bagus. Ya lebih bagus, iya. Oke deh. Baik, Ibu Sudarsia bicara kita tentang Asiti Najang ini di suku Bugis yang kepatutan atau kepantasan lah nilainya. Terkait juga dengan Warta Pagi tadi bahwa APK itu harus dipasang
pada tempatnya, jangan di pohon alias memaku pohon karena ini merusak estetika ataupun juga tumbuh kembang pohon. Silakan Ibu Sudarsi ya. Iya. Memang sebenarnya itu arti jenajah itu artinya menyesuaikan tuh. Iya, betul. Harus ada keseimbangan. Jangankan hal itu dalam diri pribadi kita saja harus ada itu. Keseimbangan. Kita mau berbicara harus berpikir dulu apa cocok apa enggak kan? Ya. Ya. Apalagi masalah besar ini apa namanya pasang-pasang baliho kah? Apa namanya? Iya. Iya, baliho. Iya. Baliho. Itu paling tidak cocok itu di pohon karena itu pohon itu untuk apa namanya pelestarian lingkungan. Iya. Iya, jadi dilestarikan lingkungan pakai itu langsung apa namanya itu pohon itu tidak bagus lagi di tumbuhnya kan. Iya. Jangan kita misalnya kepentingan untuk pemilihan ini atau itu apa namanya itu caleg-caleg itu kepentingan sampai merusak lingkungan. Karena itu kan kepentingan hanya 1 kali 5 tahun. Ya. Sedangkan ini lingkungan hidup yang dilestarikan itu lama baru dia bisa besar tumbuh dan bisa melestari apa namanya menyegarkan udara di sekitarnya. Ya. Ada juga bukan di pohon tapi ada kan di pinggir jalan itu besar sekali itu gambarnya. Baru nanti bebannya itu bagaimana ada angin kencang dikena orang kena lagi masalah. Ya. Nah, terus kalau orang itu kena itu dia sakit ya oke lah di apa namanya misalnya dibiayai. Tapi itu kalau sakit begitu baik kalau bisa sembuh atau bagaimana orang lain kan mau beraktivitas. Ya. Ya, jadi itu kalau memang mau melakukan keseimbangan harus dipikirkan semua karena kelihatannya ini lebih daripada 50% memikirkan dirinya saja. Oh begitu. Karena tidak dilihat itu bagaimana nanti dampaknya itu kalau tempel-tempel di pohon tuh. Iya. Ada juga bukan di pohon tapi besar sekali, biarpun juga besar sekali gambarnya. Kalau orang tidak mau pilih cari yang kecil gambarnya tapi bermutu, itu perhitungannya. Iya. Nah, orang bukan tertarik dari gambar. Ada juga saya lihat itu calon legislatif itu di sana itu tapi saya tidak mau tunjuk kampanye. Seperti bilang didandani pakai lipstick pakai apa merahnya seperti cewek. Apa itu? Ya tuh. Di situ saja orang sudah nilai bilang ini bagaimana orangnya. Ada juga cewek merahnya pipinya. Orang baru lihat pipimu takut-takut pilih kok. Supaya cantik tahu Bu. Iya. Tidak serasi. Oh berlebihan tidak serasi. Iya. Karena begini itu saja. Kalau ada orang berdanda yang mahal-mahal glamor. Tapi ada yang sederhana seadanya saja tapi menarik. Orang pilih yang menarik. Begitu. Yang menarik itu misalnya ada orang perempuan misalnya, tapi bukan hal perempuan. Tambah dilihat tambah cantik. Seperti juga itu apa namanya itu anggota dewan atau apa dan seterusnya. Tambah lama memerintah, tambah disuka sama orang. Begitu itu tambah dilihat tambah cantik. Dia tambah lama memerintah, tambah disuka. Iya. Jangan mungkin sampai 5 tahun. Iya. Betul semua orang bulunya apa aja. Ya kan? Iya betul. Itu apa namanya itu perumpamannya toh. Iya. Ya, tapi kalau sudah 5 tahun bilang mudah-mudahan dipilih lagi kurang tahu baik naik semua orang jempolnya. Coba bisa naik jempol kaki ngitung. Iya. Tapi sekarang jarang ini dapati begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan ada yang begitu. Tapi sekarang dilihat saja ini caranya memasang. Orang sudah berpikir. Iya. Pokoknya berantakan di mana-mana. Mau di lorong-lorong jalan besar. Iya, betul. Tadi ke rumah kita sayangnya orang bunyi-bunyi malam-malam saya keluar. Ya tidak ke bunyi-bunyi baru ada terbang. Kayak yang begitu kan yang biasa ya tuh. Iya. Kalau pandai kan tidak. Tapi kan masih ada orang pakai yang begitu tahu. Iya. Begitu. Jadi itu yang pasang-pasang di pinggir jalan di mana-mana. Pakailah cara yang sederhana. Dia tahu karena pribadimu dengan pribadinya itu orang yang memilih beda. Tapi harus samakan supaya bagus tuh. Iya. Karena kebersamaan itu paling indah. Iya, kebersamaan. Tapi baru dilihat orang
saya setiap lewat kan itu di foto, berarti banyaknya terus aku kan apa ini didandani na bapak-bapak. Nah lihat toh, saya tuh tidak kulihat, kulihat di namanya wakil namanya. Dari mana? Kita harus teliti tuh. Cocok iya. Kalau kita tidak teliti, hantam keroh saja mobil lagi garang, apa namanya itu dilabrak saja. Nanti sampai sana, mati tarung tuh nikah kita. Iya, cocok. Semua ada kaitannya. Tapi itu Pak Santoriolo itu asisten aja memang paling bagus dipelihara dalam kehidupan kita. Betul. Mulai kita dewasa, mulai kita berpikir mana baik dengan tidak, kita harus pakai itu sebagai dasar. Ya toh, karena orang itu selalu berpikir kesederhanaan, orang memiliki itu rendah hati. Ya rendah hati yang begitu, seadanya, tetap berjuang, berdoa dan bekerja tuh. Tetapi yang penting seadanya kita bersyukur apa yang dikasih. Rendah hati, apalagi didukung dengan kejujuran tuh keimanan, sudah nih. Begitu. Tapi kalau ini sekarang bisa lihat, itu banding itu dekat terowongan di sini di Pemkot Setian, sebelumnya itu kan apa namanya jalan. Sayang tuh, biar ada yang kencang turun di situ dia dua di kanal kan. Karena orang tahu di sini bagus. Tapi memang di sini saya itu lokasinya kanal. Kalau di luar itu pohon-pohon di apa? Karena sebenarnya pemerintah kasih keluar saja itu peraturan, jangan tempel di pohon atau ada di peraturan tapi dilanggar ya. Nah itu dia, ada peraturan, ada peraturannya. Peraturan dia yang melanggar dia tunjuk. Sekarang dia dihukum, sebentar dia menghukum dihukum tom. Aduh, kembali ke kembali ya. Saatnya kita berbicara ini. Orang-orang tolo-tolo kayak saya tapi itu nggak bicara. Masukan dari masyarakat kita yang melihat ya. Lingkungan hidup terlihat selalu itu didengung-dengungkan di mana-mana. Ada saatnya selalu kita ada lagi tanam pohon begini dan begini. Sekarang pohonnya sudah tua, mikodong sudah bagus dia. Ditempeli lagi begitu. Jadi bagaimana caranya dia yang bikin, dia merusak, dia keluar peraturan, dia punya melanggar. Hapus kami semua yang begitu. Ini yang naik ini mulai dari presiden sampai ke bawah itu harus nih satu kata sepakat. Dia tuh satu kata memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan dan mengutamakan rakyat. Semua itu rakyat itu selalu saja mendambakan itu kesejahteraan. Capek ini cuma menunggu rakyat ke rumah. Apalagi saya juga capek sama menunggu. Baik. Oke deh, makasih Ibu Sudarsia. Misalnya sudah diperjeblosan. Tidak ada yang tidur dengar kecapin naik. Ada rumah sakit yang disiapkan. Iya. Saya dengar tuh karena banyak nih. Berapa kau? Masa? Saya bilang, apa dan tidak juga tadi bilang baik, tapi itu kan berapa kau? Tidak ada yang bilang puluhan. Ratusan kayak begitu. Ini gambaran. Betul. Tadi fakta di lapangan. Coba nih itu calon speaker turun sudah gimana? Oke, terima kasih Bu Sudarsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sudarsia, terima kasih banyak gabungnya di pagi hari ini. Dan sahabat budaya, kita masih bicara tentang Asiti Najang di suku Bugis. Dan yang pastinya juga kalau bicara tentang Asiti Najang ini sahabat budaya, kepantasan atau kepatutan, di mana baliho atau APK yang dipasang itu jangan dipaku di pohon, itu harapannya ya, supaya pohon juga itu tetap terlihat bagus, terlihat estetikanya itu terjaga dan tumbuh kembangnya tuh bagus begitu. Karena kalau dipaku kok dong, kayak mau contoh saja lah, kita kalau manusia juga ada parasit yang tumbuh tumbuh sering parasit di badanku, pasti dia juga mau mengobati. Nah itu dia ya. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Denten. Iya, Deng Saleh. Apa kabar, Deng Saleh? Alhamdulillah, kabarnya ini dingin-dingin. Oh, ini. Cocok Ki. Oke. Deng Saleh, kalau bicara tentang sarapan pagi, yang pasti sudah sarapan pagi Miki ini. Iya, udah, ini tinggal sarapan ringannya ini. Ngopi-ngopinya ini. Oke. Sama hitam manisnya ini. Hitam manisnya, iya. Baik, Deng Saleh ini bicara tentang APK atau alat peraga kampanye yang dipasang oleh para calon-calon kita yang mau duduk di legislatif itu bagaimana menurut tak dipaku ki di pohon belah kasihan tong itu pohon menangis si kapang di atau tidak ini? Iya, logikanya ya begitulah karena itu juga makhluk hidup. Iya. Jadi kalau pendapat saya dan ya sebenarnya kalau kita punya kepentingan kita upayakan itu kita punya kepentingan tidak mengganggu kepentingan yang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau seperti tadi itu misalnya mau pasang gambar-gambar itu jangan dipongkal. Kalau perlu ya buat gantungan sendiri dong. Oh, gantungan sendiri ya. Jangan kita masang begitu mau kita rusak yang sudah ada atau kita ganggu. Jadi namanya ini kan istilahnya ini kan kita ini ingin istilahnya mandiri artinya ya. Jadi itulah kalau kita upayakan itu kalau kita punya kepentingan tidak usah diganggu kepentingan yang lain lalu aman ini kalau pendapat saya dan tentunya begitu sama juga itu kita pasang-pasang gambar sebenarnya kita ini para ini kita tidak terlalu perlukan itu yang namanya gambar ya bisa sih ya namanya mau dikenal ya perlu juga gambarnya tapi kalau saya rasa itu gambar itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau cuma gambar doang. Itu jadi artinya kita itu pilih secara keseluruhan. Jadi di samping gambar-gambarnya kita harus juga ingin mengetahui orangnya yang mana, pribadinya bagaimana, kelakuannya bagaimana, apakah cocok jadi pantas jadi pimpinan atau bagaimana. Nah itulah kalau menurut pendapat saya kalau memang ingin memperkenalkan diri artinya seperti sekarang ini calon-calon legislatif itu jangan berfokus ke gambar. Jadi walaupun kalau memang mau buat gambar jangan ganggu yang lain. Ya begitu. Halo? Iya betul. Aku dengar Kibaba ini. Iya karena monitor saya di sini macet ya. Jadi betul saya ini internet artinya kalau kita mau pasang gambar upayakan kita jangan ganggu yang lain. Diibaratkan itu dan kalau misalnya kita membuat jembatan harus buat sungai sendiri. Cocok. Begitu maksudnya. Pendapat saya begitu. Jadi seperti itu calon-calon itu jangan Anda itu fokuskan ke gambar terus bagi-bagi sembako terusan itu sebenarnya menandakan Anda itu tidak berkualitas. Artinya itu bukan kualitasnya yang dipertontonkan. Karena namanya itu memberi namanya kalau seperti saya ini namanya dikasih diambil dong karena apalagi ada mengatakan menolak rezeki itu katanya dosa begitu. Begitu. Jadi kalau memang perlu itu di samping gambar juga kan perlu di samping juga adakanlah pertemuan di tengah-tengah masyarakat misalnya terus Anda berbicara. Berbicara Anda itu kan sedikit tidaknya itu dan kalau orang berbicara itu kita bisa nilai bahwa orangnya kan begini begitu dari cara berbicaranya cara menyampaikannya kata-kata atau bagaimana jadi kalau cuma gambar doang atau ada mengatakan di sana ada pembagian sembako dari ini anggota ini begini atau pembagian amplop itu kalau menurut pendapat saya itu kurang efektif. Begitu. Jadi sekali lagi kalau pendapat saya dan kalau silakan tidak dilarang buat pasang gambar terserah tapi upayakan itu gantungannya itu jangan ganggu pohon, jangan dipaku. Buat sendiri begitu, tiang sendiri. Begitu dan ada kalau mau pendekatan sama masyarakat jangan gambarnya saja pertontonkan juga dirimu begitu. Sambil berbicara juga Anda bagaimana supaya masyarakat bisa tahu oh iya ini mana begini sedikit tidaknya kita bisa disitulah sedikit tidaknya kita bisa salut, kita bisa simpatik itu untuk memilih begitu. Kalau cuma gambarnya saja saya rasa ya gimana ya ya begitu. Oke. Iya. Jadi
kesimpulannya begitulah kalau pendapat saya. Sama-sama itu kalau buat gambar itu, pasang gambar itu janganlah ganggu yang lain, jangan merusak yang lain. Makanya kita supaya kita berjalan, mereka juga berjalan, sama-sama berjalan. Jadi gambar kita terpasang, pohon juga tidak terganggu karena tidak dipaku. Begitu. Kalau dipaku ya. Makanya saya dengar, apalagi saya dengar ini pemerintah ini tiap hari itu apa itu mendapatkan paku berapa kilo itu? 5 kilo, ya. Itu berarti mereka itu menjalankan kepentingannya, mengganggu kepentingan yang lain. Ya, itu dia. Nah, kalau pendapat saya jangan begitu. Kepentinganmu ya kepentinganmu, berupaya bagaimana caranya. Seperti tadi contohnya saya buat, kalau Anda mau buat jembatan ya buat sungainya sendiri. Ini pendapat saya dan begitu. Baik. Jadi begitu. Jadi artinya itu calon-calon itu kalau Anda mau memperkenalkan, jangan gambarnya saja, dirimu juga pertontonkan, tunjukkan kemampuanmu berbicara atau program-programmu begitu, supaya jelas, supaya kita juga masyarakat bawah seperti saya ini saya juga bisa begini tahu, iya begini, begini. Nah itu bukan dari gambarnya itu kita bisa tahu begitu, tapi dari cara bicaranya. Kalau gambar itu apa itu? Kita gambar juga. Gambar juga. Tapi artinya menurut saya tidak terlalu penting. Ya penting lah, tapi tidak terlalu. Tapi yang lebih penting itu dikenal. Kita mau mengenal itu secara keseluruhan. Begitu. Ya mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Deng Saleh. Jadi Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang masyarakat itu semuanya berharap bahwa APK ini dipasang pada tempatnya. Ada tempat-tempat yang atau juga punyalah space khusus, tempat khusus yang disiapkan, jangan dipasang di pohon begitu ya, sahabat budaya, harus pada tempatnya begitu. Baik, 0811 400 9250 sudah ada yang mau bergabung kembali. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Silakan pendapatnya Jono. Apa pendapat Anda pagi hari ini? Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Biar nih urusanku itu. Bukan masa urusannya saya. Iya dong. Masa urusannya saya. Iya dong. Aduh. Bicara dong tentang Asiti Najang dulu ya. Panjang lebar pasti nanti ini. Mami tutup. Dari Basa jam 8 nih. 1 menit. Jam 8 kuliah ini. Mama pamit 2 menit. Oh iya, 3 menit lagi. Selesai nih. Sekian dan terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiti Najang, kepantasan atau kepatutan John, kan di Bugis itu kan ada begitu mengajarkan kita. Asiti Najang Ki John, boleh. Apanya yang tidak Cina aja? Kita bicara tentang APK ya kan, itu pantas tidak ya dipaku di pohon menurut pandangan estetika yang ada begitu. Oke. Saya kira begini ya. Memang ada undang-undangnya ya, ada aturannya. Bahwa tidak boleh memasang pandukan semacam di pohon ya. Ya, ada aturan. Tapi kenapa kalau memang itu ada undang-undangnya, kalau memang itu dilarang, kenapa Bawaslu membiarkan itu? Tidak menegur. Itu. Seharusnya kan kalau dilarang ya tegur dong, atau langsung cabut. Dia punya. Atau bikin aturan tambahan bahwa barang siapa yang memasang APK misalnya di pohon-pohon akan didiskualifikasi. Ini kan tidak pernah ada aturan semacam itu. Itu tinggal aturan tapi tidak pernah dijalankan. Jadi orang juga tidak peduli dengan aturan itu. Dia mau pasang di mana, kayak mau dipaku di mana, kayak itu kan sih memang ada aturannya dilarang, tapi selama ini tidak ada teguran. Jadi selama ini dibiarkan, jadi ya jalan saja. Ya seperti itu. Dan yang kedua,
Kalau di pohon-pohon apa sih sebenarnya? Biar mau dipaku apa sebenarnya? Apa masalahnya sebenarnya? Oke. Apakah merusak pohon atau apa? Memangnya selama ini ada penelitian, ada data bahwa ini gara-gara ini APK dipasang di pohon itu sehingga pohon itu tumbang. Bukan tumbang, John. Bukan tumbang. Gitu. Tapi kan contoh dulu, kasih contoh lah. Tuh buta itu kalau dipaku, Ki, sakit tidak? Itu maksudnya. Kan dia juga hidup. Iya, beda kan dengan kita. Mana ada beda? Bedanya karena dia tidak bisa bicara, tapi merasakan pasti toh. Iya. Apa Ji? Selama ini pohon juga pernah protes. Kak tidak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong kayak andai pohon bisa ngomong. Ada itu lagunya Jadi saya kira sah-sah saja. Selama itu tidak dianggap, walaupun undang-undang menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran atau melanggar aturan, tapi selama Bawaslu tidak menganggap itu sebuah pelanggaran, ya mau beri apa? Oke. Ya itu lagi kembali lagi ke situ ya. Dia tidak berteriak jungkir balik, tidak ada juga artinya. Tanya pada Bawaslu, karena jadi, dan saya kira memang memasang gambar itu adalah salah satu untuk memperkenalkan diri paling efektif ya. Dan itu biayanya murah. Gitu. Karena kenapa orang memakai gambar-gambar, memakai spanduk, itu karena tidak semua wilayah bisa dijangkau. Tidak semua titik bisa dijangkau, tidak semua tempat bisa dijangkau. Dan ini ada keterbatasan biaya. Makanya itu salah satu cara untuk memperkenalkan dia melalui gambar. Ya toh, melalui gambar. Dengan dibumbui oleh kata-kata yang teks-teksnya yang padat dan jelas. Ada gambarnya jungkir balik. Siap jungkir balik dengan rakyat. Siap berjuang jungkir balik dengan rakyat. Ya, itu kan ada. Seperti itu. Ada kalimat begitu ya? Iya banyak. Siap timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ya rakyat tenggelam, ya timbul. Bukan maksudnya begitu ya. Anda salah. Saya sih suka sebenarnya banyak spanduk-spanduk dipasang di pohon. Itu menambah panorama dan keindahan pohon sebenarnya. Nggak salah. Keindahan pohon ya. Mungkin juga itu masuk kenapa Bawaslu tidak menegur ya. Karena mungkin dia makin indah dia lihat itu pohon dengan banyak gambar-gambar, ada yang berkumis gundul pakai apa. Gitu kan. Iya. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa Bawaslu tidak pernah menegur, walaupun itu sudah diatur dalam undang-undang. Ya mungkin karena petugas-petugas itu sungguh indah kota ini dipandang, sungguh indah pohon ini dipandang. Bisa tuh ada nih. Selama ini kan daunnya semua berwarna hijau. Berubah jadi ada biru, ada kuning, ada merah. Wah, sungguh indah pemandangan ini. Jadi mungkin ya itu tadi jaga deh. Karena ini lebih bisa menambah keindahan kota ini, keindahan pohon ini. Iya. Ya, selama ini hanya berbuah atau berbunga, ini bunganya beda-beda ini. Ada yang berkumis, ada pakai topi, ada pakai kopiah, ada yang tidak punya rambut. Warnanya beda-beda. Kapan lagi kita bisa melihat pemandangan seperti ini? Nah, itu dia. Iya. Jadi tidak usah kita protes kenapa ini cuma gambar apa ya? Itulah salah satu untuk memperkenalkan diri dan efektif, efisien dan hemat dana. Yaitu tadi dengan melalui spanduk, dengan gambar-gambar itu. Karena kita kalau mau dijangkau semua, itu tidak mungkin. Iya, keterbatasan oleh waktu dan uang. Seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya tinggal masyarakat kami, artinya tanpa Anda pun memperkenalkan lewat kampanye, tanpa tetap muka, Anda bisa kenal dia. Oh ini dari partai ini. Ya kan seperti itu. Dengan postur ataupun gambarnya kita sudah bisa lihat ya. Ya biar lewat gambar Anda kenalkan, yang penting dia bisa memenuhi janjinya. Dia bisa
mau berjuang bersama rakyat, ya tidak apa-apa daripada pertemuan banyak janji banyak itu. Itu maksudnya. Ketika tidak pernah dia penuh cuma janji saja. Kalau tujuan Anda bilang kirim ke air pertemuan supaya ada amplop, ada aja. Itu lain ceritanya. Ya kan? Itu orang juga yang diundang ke kalau ada pertemuan seperti itu ya. Pasti ya ada bagi-bagi amplopnya, ada bagi-bagi jilbabnya, ada iya biasa seperti itu. Saya kurang tahu itu aja. Ada bagi-bagi sarungnya, begitu. Makanya Mbak biasa itu ada sarung di situ, di bawahnya ada tertulis nama ini dokter ini dari partai ini, nomor urut ini, ada itu. Silahkan Anda memilih. Kalau kita ini masyarakat sebenarnya, hal semacam ini cuma kita menguras tenaga, buang-buang waktu. Sebenarnya kita mempersoalkan ini. Boleh tidaknya itu APK itu dipasang di pohon-pohon itu sebenarnya kita, karena yang berkompeten saja tidak mempermasalahkan. Ya kan? Tidak mempermasalahkan. Tidak mencopot, tidak menegur. Jadi kiranya masyarakat sebenarnya kita, kalau kita mau mengomentari sebenarnya ini ya cuma buang-buang waktu sajalah. Baru dia mengomentari. Ayo Serempeng. Kalau begitu, berapa menit, Me? Karena dia cuma dibiarkan. Kalau pada aturannya kan. Maksudnya begitu. Dibiarkan, tapi itulah tadi mungkin Bawaslu mempunyai pandangan lain. Kenapa yang dibiarkan ya? Itu menambah keindahan tadi itu, keindahan pohon itu. Bagi Anda ya. Bunganya bisa bermacam-macam warna. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada orange, pokoknya ada semua warna bermacam-macam lah. Jadi kapan lagi? Buahnya juga Pak bermacam-macam. Ada yang berkumis, ada yang bertopi, ada yang Kalau saya sih artinya maksudnya saja, itu semua maksudnya aja. Artinya daripada kita keluarkan lagi beli balok, beli bambu ya, ada yang gratis, kenapa tidak? Ya kan? Mungkin maksud seperti itu kalau menurut saya. Tidak begitu maksudnya. Berdiri mau selesaikan ini. Ya kita kan berpikir ekonomis. Daripada kita beli bambu, beli kayu, beli balok, tapi ada yang bisa dimanfaatkan dan bisa menambah keindahan pohon, enak dipandang, ya kenapa tidak? Iya, sudah Mi. Selesai Mi. Sudah Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini. 1 menit lagi. Mengerti Mas, saya dan Tene. Mau aja. Beda itu kalau ada dan sudah bilang oke, masih langsung bicara. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jono di Barokang sudah bergabung pagi hari ini, dan sahabat budaya, kita akan jelang mengikuti kabar Anak Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua saya akan kembali lagi ya sahabat budaya di Bari Basa, jangan kemana-mana. Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas. Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya. Tapi ape. Tapi bagus itu. Alah, pilihan kalian aja nggak masuk akal. Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun. Boleh. Ke Ternate. Ojo grogi toh Mbak. Kita udah siap-siap cangkruk. Bukan. Maksudnya beli teratai ke Ternate. Cakep. Meski beda partai, kita harus tetap santai. Setuju.
Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriko Lambang merupakan kuliner khas Kabupaten Jeneponto. Sepintas, lambang hampir mirip dengan gogos ketan yang dibungkus daun pisang. Soal ukuran lambang jauh lebih besar dan memiliki cita rasa yang berbeda. Jika melintas di Kabupaten Jeneponto, ada baiknya mencoba kuliner yang satu ini. Tepatnya di lingkungan Ruku-Ruku, Kelurahan Pelenggo, Kecamatan Bangkala. Untuk membuat lambang, beberapa bahan perlu disiapkan, mulai beras ketan hitam atau putih, santan, garam secukupnya, dan bambu yang telah dipotong, juga daun pisang, sabut kelapa untuk pembakarannya. Resep atau proses pembuatan lambang juga cukup mudah. Pengusaha lambang di Jeneponto lebih banyak menggunakan ketan impor untuk membuat lambang karena tidak mudah basi atau keras saat dingin. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Larinake era mimage alat na nyawan ingka punna simpung do jangan aneh ni carita loko tina rapangku ingka punna simpung do jangan aneh ni carita loko tina rapangku tina to jenruana batinu amat risi tina to jenruana batinu amat risi ingkanake andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri ingkanake andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri.
rinake Gasinu kana kalenu andile Tunggalako masaro kanan-kanan Barat kana kalenu baule Tenaruan lu sayang salah ko andi Jai di bau Jai rapanu Tia ko andi Tia ko sayang Baca pak dudu Barantina jaku tulis salasa Tina jakapang Baran aku muntulut tonjatekne Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapang ngalarun tulang ikan Tain aja tulah jaming Tain aja nak kiamat Elon nuk lampa andi Bela inake Era mi mage Alat na nyawan Mananu lampari nake andile Mananu boko pangairi kodong Manata sirurungan talasata Pena jana taina ilo dinake Gasinu kana kalenu andile Tunggalako masaro kanan-kanan Barat nukana kalenu baule Tenaruan lu sayang salah ko andi Jai di bau Jai rapanu Tia ko andi Tia ko sayang Baca pak dudu Barantina jaku tulis salasa Tina jakapang Baran aku muntulut tonjatekne Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapang ngalarun tulang ikan Tain aja tulah jaming Tain aja nak kiamat Elon nuk lampa andi Bela inake Era mi mage Alat na nyawan
semoga tuh. Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan? Aku nggak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain. Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu nggak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak. Ya udah deh, kalau kamu maksa. Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini. Layak untuk cantikmu, itu aku. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Mbak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bari Basa, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kerecan. Mau menyanyi yang lagu Chandrike selingkuh tipis-tipis. Selingkuh tipis-tipis. Oh deh, bagus itu. Bagus kah? Spesial itu yang baru lewat tadi, ambil semua waktu. Cocok. Mbak, tanya Mi. Tanya Minjo. Iya, tanya Minja. Tanya Minjo iya. Minjo nata apa itu? Apa itu? Apa itu namanya kalau neken? Tidak tahu Kak juga.
Anu Beng. Itu mi nataba karena nangan selingkuh tipis-tipis Kak. Oh, begitu ya. Iya, tapi mudah-mudahan tahun 2024 tidak tahu sadar. Hah? Masa? Bukan itu saya bilang nak Kakak John. Kakak sendiri. Mau saksi mata. Iya. Saya siap menjadi saksi mata. Awas kau dentek. Apakah ini pembahasan? Kita bicara tentang Asiti Najang di suku Bugis. Nah, menurut Indah sendiri seperti apa itu? Apalagi ini terkait dengan APK atau alat peraga pemilu ya, kampanye ya. Sekali di mana-mana itu spanduk. Oh, di tempat tak juga di Sopeng banyak? Yang Cibilan di mana-mana itu spanduk kayak itu. Iya. Oh, begitu. Iya, ada berapa? Di bukannya di pohon, di depan pagar, di depan mana? Masa? Jam berapa pergi Akbar? Jam 7. Ini kakak kebetulan ditanya Kak waktu itu lah ya jam berapa pergi? Kayak cocok Mi. Jadi bukannya saja di kota Daeng atau di daerah-daerah itu karena kan sekarang kan pemilihan itu keserentak atau kecuali gubernur belum ya kan? Tapi kalau caleg DPRD, DPRD itu serentak di seluruh Indonesia. Jadi di mana-mana jangankan pohon dipaku, pagar pun dikasih tali itu, jangan baru dipasang. Kalau itu sih wajar ya, kalau itu wajar Indah. Ini yang tidak wajarnya kan di pohon, dipaku kodong. Saking itu. Di samping atau lorong angko ini. Iya, dipasang spanduk jadi bagus itu, warna putih jadi warna-warni. Ke temboknya. Jadi kalau salah kalau dibilang ini, kalau menurut saya kata wajar tidak wajar, saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini kan kalau menurut saya sendiri kata ini kan musimnya kata. Oh, musimnya. Oke. Musimnya jadi ya. Kami saja karena tidak berapa. Iya, tapi kalau dilihat dari sisi lingkungan hidup atau DLHK Dinas Lingkungan Hidup itu tidak pantas atau tidak sepatutnya mereka memaku di pohon begitu ya. Itu sih iya Kato, memang kalau dibilang dikaitkan dengan itu Kato, tapi kan sekarang sudah tidak berpikir ke situ. Yang dia pikir itu yang jelasnya itu yang menyuruh dia itu gambarnya dia, spanduknya dia bisa terpasang di situ Kak Toh, dan cepat dipandang mata ya kan. Jadi cuma itu pikirannya dalam itu. Kalau dibilang itu mungkin dia tahu gitu, tapi dia tidak peduli, menyepelekan saja Kak Toh. Karena dia pikir itu di mana lagi mau kupasang kalau bukan di sini Kak Toh. Itu jadi kalau dibilang ini cocok. Itu dia bilang tadi yang beliau yang ambil waktu banyak-banyak, bilang pohon saja tidak protes mulai kita. Iya. Oh gitu ya. Bagaimana itu pohon mau protes karena dia tidak punya mulut. Itu dia juga hidup, tapi dia tidak bisa ngomong, berkomentar, bersosialisasi dengan sesama. Jadi seandainya dia bisa ngomong pasti dia bilang, waduh, darah nih Roka sih, ayam pakui. Pasti dia ngomong yang cipaku, kalau udah berdarah-darah itu buku ini. Ya kan? Jadi kalau menurut saya itu kalau mau bikin spanduk itu kan ada juga namanya. Masa sih bikin spanduk, buat spanduk itu ada modal, sedangkan beli itu tempatnya mendirikan itu kayak bambu, balon, tidak bisa kau beli. Ya kan? Itu lagi yang kau pakui masuk, ya kan? Bukan dibilang karena dari kamu biar tidak dipakui kalau pohon mau ya betul, itu tidak salah juga, benar kan itu, tapi setidaknya itu bukan karena gara-gara kita lingkungan itu mengalami kerusakan atau apa atau ya kan. Jadi kita juga itu jalankan dua-duanya, memasang spanduk dilihat oleh mudah dipandang mata dan menjaga juga lingkungan hidup, bagaimana lebih bisa lestari ya kan. Kata orang itu jaga dunia itu udah indahnya dunia. Namanya duluan yang disebut ya, mahal. Coba
pakai kata kalau ada yang baik-baik di luar sana pasti itu indahnya itu pemandangan. Masa ada yang bicara indah juga ya? Iya, coba Ki dia serius. Makanya niru acaranya bagus Ki indah minton di situ. Ada semua lengkap namanya. Sudah Padeng. Iya. Makanya kalau orang yang mau disebut tiap hari namanya di mana-mana di lokasi di alam mana pakai nama itu. Pakai nama itu. Iya. Kalau disebut manis atau apapun itu gula itu pakai nama dentek nih. Biar gitu. kopi itu tidak dikasih gula tuh astagfirullah maaf. Biar hitam itu tidak dikasih gula tapi tetap manis teteh karena namanya sudah dentek begitu ya. Gitu iyalah. Boleh. Itu nama itu tuh sesuai apa yang di karakter tubuh kita kan. Kayak dentek memang orangnya manis. Nggak ada uang kecil. Nggak bosan deh. Uang besar mah. Biar uang besar yang kecil nggak kubutuhkan. Mentang-mentang ya sama ya. Oke. Karena aku tahu sih ini bulan tidak hangat anggaran. Uang merah, uang kecil. Uang receh. Uang receh dia ada di situ 5 biji. Oke lah. Nah bilang orang itu ya kalau dibilang standar memang tuh, tapi ya lihat juga jangan juga pelestarian alam kata jangan asal memasak, jangan asal kan ada juga memasak standar itu kata kalau menurut saya tuh bagus memang dilihat enak kata tapi jangan juga memasak asal memasak kan bisa juga menghalangi lalu lintas kata umpama dia jatuh di jalan terus pakunya menghadap ke atas itu kan bisa itu umpama diinjak oleh kendaraan roda 2 roda 4 dari standar itu mereka juga membiayai banyak ya kan. Jadi itu juga memasang begitu, jangan asal memasang, jangan asal memaku. Lihat kondisi dan situasi atau jangan asal-asalan. Supaya yang kita pasang di situ juga menaruh simpati ke masyarakat. Ya kan? Jangan dibilang asal ini itu jangan. Jangan juga orang bilang begini bagus ini. Betul dibilang saya siap mengayomi Indonesia 5 tahun ke depan masyarakat. Belum tentu semua itu jangan percaya omongan yang sudah kan janji dulu janji toh mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dengar Ki karena janji itu tidak semuanya ditepati. Begitu. Contoh kecilnya dalam ini saja itu menjalin hubungan janjinya semanis apa namanya? Kalau dia lebih manis dari manis, lebih manis lagi tapi belum tentu dia buktikan itu kan. Jadi orang yang berjanji jangan mudah dipercaya tapi percayalah orang yang ngomong apa adanya. Tidak pandai ngomong tapi ada buktinya, tapi jangan percaya orang yang pandai ngomong tapi lihat itu di dalam siapa tahu di luar sana dia pandai ngomong tapi di dalam kehidupannya sendiri dia tidak beres. Begitu ya. Jadi begitu Kak itu saya pendapat gue jangan mudah percaya janjinya orang tapi lihatlah bagaimana kehidupannya apanya biarpun dia dibilang bodoh itu dungu itu tapi lihat kan nanti kinerja kerjanya. Iya. Oke, baiklah. Oke, makasih. Jaga lingkungan tas sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Karena kalau lingkungan kita jaga ya berarti otomatis semua kita indah. Oke balik ke Kak. Sampai baru pergi ke ID. Baik. Oke deh. Makasih. Sukses selalu. Sukses terus karena mau pergi benjan. Saya bilang ada mesti acara mendadak. Oke, baik. Suara budaya Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah dan Baji sudah bergabung di pagi hari ini. Kita bicara tentang Asiti Najang, sahabat budaya. Kalau bicara tentang Asiti Najang ya menempatkanlah atau melakukan sesuatu pada tempatnya atau tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Saya terima telepon kembali di Facebook juga. Terima kasih banyak yang sudah menonton pagi hari ini. Boleh komentarnya di Facebook akan saya bacakan ya sahabat budaya. Silakan yang sudah bergabung. Ada juga Sumideng Lukmu, terima kasih mendengarkan Pro 4 pagi hari ini di perumahan Mega Nusa Madani Mangga 3. Sumideng Lukmu terima kasih juga. Bunda Haja Ani katanya lagi goreng bakar pagi-pagi hujan ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Cik Nih. Bari Basa, Bunda apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Hujan Bunda? Oh, ya? saya kira gua tidak hujan.
Oh, hujan tonji. Aduh. Iya. Yang jauh-jauh dari kota Makassar saja hujan, apalagi Goa. Kalau Goa kan hanya satu langkah di boleh dikata masuk ke kota Makassar kalau dari Goa. Iya betul deh. Jadi pastilah. Pasti hujan ya. Oke, Bunda mau bicara tentang Asitinajang. Ini sesuatu yang kalau bilang harus ditempatkan pada tempatnya. Ini APK yang dipasang atau dipaku di pohon itu merusak estetika pohon. Juga DLHK bilang, aduh banyak sekali paku-paku di mana-mana begitu ya. Baiklah, silakan Bunda. Memang kalau sudah dilarang, tidak diperkenankan memaku APK di pohon, itu kan sudah tidak Asitinajang namanya. Tanyana Asitinajang. Iya. Kalau ada pelarangan itu berarti jangan memasang. Iya, dan saya kira dari pihak lingkungan hidup itu tidak asal melarang. Ada sebab, ada akibat. Jadi jangan kita hanya mau melihat keindahannya pohon. Pohon itu lebih indah kalau kita lihat daunnya hijau. Jadi bukan karena spanduk yang dipasang di pohon makanya pohon itu dikatakan indah. Itu tidak benar. Itu kan pelanggaran namanya. Jadi kalau misalnya tidak dilepas itu, orang kan sudah bisa menilai, oh spanduk ini yang pemilihnya ini pembangkang, untuk apa dipilih. Nah itu dia. Itu kan. Iya. Itu kan sudah salah satu penilaian. Iya. Untuk apa saya pilih? Kalau sudah dilarang masih dilakukan. Sama juga misalnya kalau mau urus SIM tidak lengkap data kan tidak dilayani Ki. Cobalah. Biar mau bayar berapa? Iya. Kalau tidak sesuai dengan aturan kan tidak diizinkan memiliki SIM. Jadi dalam hal ini sebaiknya, karena ini kan pelarangan bukan baru tahun ini. Ya. Dari pelarangan untuk memasang APK di pohon kan bukan baru tahun ini. Dari dulu-dulu. Ya. Jadi saya itu pernah kebetulan lewat di Hertasning, baru lewat dari Petarani belok kiri itu, mulai dari ujung itu sudah dilepas semua itu. Ada berapa truk itu kiri kanan itu dilepas itu spanduk. Dari saya bulan lalu kalau saya tidak salah itu masih bulan Desember itu. Jadi karena dianggap bahwa melanggar makanya dilepas. Untuk apa dilepas kalau dianggap itu indah, dianggap itu bagus? Kan tidak. Kan ada pelanggaran di situ, makanya dilepas itu APK-nya. Jadi kalau mau patuh dengan aturan itu, sebaiknya kita ini memang harus patuh sesuai dengan aturan. Jadi kalau di Hetas ini itu sebelah kiri itu masih banyak spanduk tapi bukan di pohon. Oh iya. Dia pakai balok, pakai bambu itu tidak dipaku di pohon. Betul, bagus itu. Berarti dia sadar itu. Ya Bunda ya. Iya, sadar tahu. Tapi juga itu kalau pakai bambu atau balok itu juga harus hati-hati. Karena kalau ukurannya besar, datang angin kencang rubuh menimpa orang yang lewat, itu kan berakibat lagi. Jadi sebaiknya kita patuhlah, janganlah kita mengandalkan, wah bagus itu pohon kalau ada spanduk di situ, itu tidak bagus namanya. Itu pelanggaran. Masa kita mau selalu melanggar aturan pemerintah? Coba Mikopi menghadap di pemerintah, apakah kau dituruti kalau kau ngomong seperti itu? Kan tidak. Iya, betul. Iya. Jadi janganlah kita ngomong asal ngomong, tetapi harus patuhlah. Itu patuhi aturan pemerintah. Itu kalau di dalam pagarmu kau ada pohon kau paku spandukmu di situ ya tidak apa-apa karena kau sendirian tanam itu pohon. Iya. Tapi kalau pohon yang pelindung di jalan itu dipasangi APK pastilah diprotes sama pemerintah. Iya, betul. Jadi saya kira cuma itu dari saya. Itulah berbuatlah dengan Asitinajang. Asitinajang. Itu betul. Ya. Jadi kalau dekna Asitinajang ada mau pasang. Iya, betul. Kan begitu. Karena dekna Asitinajang makanya disuruh lepas itu APK. Betul. Iya.
Oke. Saya sini pernah ada yang datang menawarkan mau dikasih beras 10 kilo kalau saya pilih dia. Tapi Bapak menolak. Jangan dalam lingkungan saya ini dia tidak menang, baru dia bilang jangan ditomi berasku, baru tidak menangkap di situ. Bagaimana? Oh iya, betul. Malu-maluin. Betul. Iya. Jadi ditolak. Berasnya 10 kilo. Iya. Iya. Aduh. Ya, jelas bahwa berbaik-baiklah kepada sesama. Jangan karena hanya spanduk saja sehingga ada penilaian bahwa ini pembangkang, untuk apa kita mau pilih. Masih banyak yang lain kan begitu ya. Iya, betul Bunda. Baik. Oke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Sofi sudah bergabung di pagi hari ini. Dan baik sahabat budaya, kita masih bicara tentang Asitinajang di suku Bugis, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi seperti APK itu janganlah dipaku di pohon begitu ya. Tempatkanlah pada tempatnya. Kasihan tong itu pohon, sananya bisa menangis tonji. Kalau mau dipikir sakitnya napaku ke orang cobanya dia juga kena, artinya kalau dia bisa bicara ya. Kita coba terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosi ngiran berimbu. Iya. Jadi bosi angerang bakara. Oh. Bosi ngiran akar. Lagi orang bosi bukan ngiran bakar, bosi ngiran hujan. Jangan masa bosi ngiran panduk. Iya betul. Oke. Iya. Sebenarnya itu kalau bicara soal Siti Naja. Iya. Enggak Siti Naja semua dan dia lakukan orang. Iya, oke. Bukan dari Siti Naja, kan dia sudah dilarang karena tapi yang bandel kapan itu ada yang. Kenapa? Oh, yang bandel itu yang kan mungkin sampaikan sama kayak yang kepasangnya ya tapi kalau capek ya timnya ya, tim suksesnya ya. Aku lihat aku dipandang masih cantik mana ini, cantik mana ini. Iya. Dewasa. Tapi berbahaya juga, siapa tahu kau nak motor kau mulai mengambilkan anak airnya nambah terus. Jatuh bahaya. Iya. Dan salah lagi. Iya. Ada yang di luar tuh yang tete. Kenapa Bun? Itu kalau dipasang pakai kayu bambu. Mewah dengan nanya naik motor datang angin itu. Iya. Kena kodok. Jatuh udah timpai orang naik motor keluar ke. Iya. Kan semua kalau bertanggung jawab. Oh iya. Itu lagi. Kemarin bilang dibiayai oleh caleg, dibayar hanya bilang ada pengendara motor kami istri di Baleho. Iya. Di jalan dekat jembatan. Sementara di rumah sakit. Kan siapa? Ada pun kami. Enggak ada yang merasa. Apakah cantik kalau kau pasang di, tapi lucu memang dan pendek. Iya. Kita tetangga kalau orang kerja di kita pakai itu bohong. Kenapa? Kita? Iya. Pakai itu di situ di ibu. Sampai di pak aku, mau datang sama baca mau dari pak aku tempat itu bohong. Jadi berkali pak aku kerja di depan rumah aku itu. Kodoh. Kalau ini pak aku merembet masuk akhirnya jatuh bohong. Pak Abu apa nak bilang orang? Masih jalan gitu bohong. Iya. Itu kalau kerja dan kita waktu di rumah aku dan kita jatuh itu pas kerja di rumah aku ada yang posisi, ada yang posisi yang dicontoh, tetap. Kalau saya lihat begitu dia tidak punya obat, atau orang tidak patuh bohong. Astaga, betul-betul di. Jadi mohon dengan sangat kita yang tahu dan ini Siti Naja atau tidak ini kok tahu lakukan dia. Iya, betul. Kalau kita kan pasti bilangnya tidak Siti Naja. Kalau tidak Siti Naja untuk apa saya mau angkat kamu? Iya. Tapi sekarang baiknya itu usaha yang ada satu cara saya dapat dan dia tidak pasang baleho, dia tidak pasang ini, dingin seperti dia bom. Ternyata ini maksudnya.
Iya tahu. Tetapi itu gambar kecil, gambar. Iya. Karena dia udah perkenalkan di pohon-pohon, tidak mungkin dapat pakai di malam. Dia kan cuma dulu bertambah. Dari tadi aku tuh pagi. Kemarin di Laros rencana ramai. Iya. Ramai pengurus dengan oleh-oleh dan sekali-kali. Di Laros itu jalan sampai macet di jalan. Iya. Jadi kalau memang sudah dilarang, saya itu petugas juga. Begitu masih itu tertibkan, jadi sampaikan sama itu tim-timnya, caleg yang Pak, larang dipasang di sini, nggak dicabut, diangkat. Terus saya lihat di daerah di luar Sulawesi itu, datang itu Satpol PP angkat itu lah, jauh baru naik mobil. Iya. Itu lagi. Jadi mari kita semua saling mengingatkan dia. Iya, betul benar. Bukan rumahku ini. Balihonya, tapi dia tidak di satu keluarganya, hanya dia ganti di depan warungnya menjadi penghalang matahari Tommy. Itu iya. Iya, jadi penghalang matahari. Keluarganya kan jadi caleg. Itu ke rumahnya dan ke warungnya dia ganti kan lewat itu. Kalau makin tertib dan indah, saya usul saya 5 tahun ke depan ini. Iya. Kalau mau kita pasang gambar di mana, di jalan atau di mana, seragam Ki, ukurannya, besarnya, lebarnya, supaya cantik dilihat toh. Iya. Dan dipakai, gantung tali. Boleh di pohon tapi gantung, jejer gantung supaya indah kelihatan. Seperti yang dipakai memang mereng itu, kalau bisa berteriak itu kan berteriak kayak gitu. Iya, oke betul. Sakit kok dong, kasih obat Ki. Sepatu di atas kepala aku pakai Tommy kaki perut pun kasih aku Tommy itu gambar kah? Iya betul. Aku Tommy itu gambar di perut. Udah bukan jadi mata apa aku. Bukan Mas Dede. Oke dan Iya, terima kasih Bunda. Ada sampaikan sini. Bentar kesan Pak Ahmad kemarin sakit di rumahnya, mohon didoakan di. Iya. Kita Ahmad Abdul Sirwa. Oh iya. Sakit kodong. Oh kodong. Sakit. Oh ada iya. Yang kemarin tangga keluarganya. Iya. Dan dalam Bunda kan ada nomor Pak Ahmad dalam Bunda sakit Pak Ahmad. Kan pernah Pak Ahmad di mana? Abdesir ya? Waktu zaman dulu. Apa Ahmad yang di Abdesir ya? Iya, Pak Ahmad Abdul Sirwa. Abdullah dan Sirwa. Alamatnya. Sakit itu dong. Oh, kodong. Semoga cepat sembuh lah. Menyakiti hatinya Pak Ahmad, tolong dalam hati berdoa Ki. Sama hati. Ketika datang ke rumahnya. Betul Pak, dan ya betul Pak. Iya. Ya pernah, ada telepon ke Pak Ahmad sendiri, pribadinya bicara bahwa Bunda sakit hati kena kata kodong. Cacak, Pak itu sombong sekali, malas dijamakan begini kok cacak. Aduh. Oke. Baik. Kalau lihat, sama dengan Pak Umar dengan manusia, sama dengan itu. Oke, Tapi dulu pernah gabung dari semua. Selalu. Kita undang sama itu orang-orang. Baik. Karena kan datang dari itu kalau ulang dari pertandingan karaoke antar disabilitas dengan itu. Iya. Pernah kan dulu sama Pak Eko pergi rumah Pak Ahmad bahkan ini ada hadiah oleh sembako kita nyumbang semuanya itu dikasih kalau mau puasa ada kaki kumpul pensi. Tapi sekarang saya lihat pensi itu ada apa dulu. Tapi dulu mereka begitu malas yang menyumbang berikan rezekinya sedikit lebih baik. Oke. Masing-masing. Iya, makasih Bunda. Iya. Mendengar sini dong. Oh, kodong cepat sembuh Pak Ahmad. Kasih sembuh Pak Ahmad. Iya, tahu. Amin. Oke. Terima kasih Bunda. Iya. Iya. Oke deh. Terima kasih Bunda. Iya. Amin ya. Oke. Terima kasih Bunda Haji Ani sudah bergabung di pagi hari ini, dan baik sahabat budaya, kita masih bisa bersama ya, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya mau kasih dengar dulu sebuah keleng berikut ini.
Jangan menghina sesama pakeo. Tapu kisarana, tapu tongi urak kaya. Berjarak musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, jadi orang kaya. Murah bedeng jom. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Lele, tunggu di warung Ramasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya riga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Muana salah ada sapo pasti terjamin kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Baju Misar Batam berikut di mana saja berada melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dan saya masih menemani Bari Basa kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa, apa kabar Pak? Ya kabarnya kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Pak Hamsa bicara tentang APK yang dipaku di pohon dan ini bicara tentang Asiti Najang di suku Bugis menempatkan sesuatu pada tempatnya. Silakan komentarnya Pak. Iya, jadi memang kalau pepatah Bugis. Iya. Tongko datona mo tongko kan nih. Artinya pasangan motomo. Oke. Jangan dipasangkan kalau bukan kalau umur 12 pasang, jangan pakai 13. Tak pasti hancur gitu. Iya toh? Iya, jadi sebaiknya asitin aja, pasitin aja sesuai dengan koridor-koridornya, sesuai dengan apa namanya itu tempatnya. Ya, jangan paku pohon begitu ya kalau mau pasang APK. Artinya kalau ngomong-ngomong yang sebenarnya jangan ini dan itu. Jangan lain di bibir, lain di hati. Ya begitu. Saya kira titin aja lah kita ngomong orang besar, orang kecil, orang anak-anak. Titin aja sesuai dengan anunya. Jangan dikasih apa namanya seperti itu ilmu-ilmu istilah-istilah dia tidak tahu. Iya. Tidak aja artinya ya sesuai dengan anunya semuanya lah barangkali begitu. Ya, oke. Kalau tongkok artinya tutupnya jangan pakai tutup nang ini pakai. Ya. Apa yang tertutup semuanya tutup gelas atau pakai tutup ember dan pasti tidak cocok.
Iya. Jadi itu saja Indene, lanjut Ki. Oke, baik, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah, monitor katanya di Pro 4 pagi hari ini di WA ya, baru dibacakan. Terima kasih banyak sudah bergabung di telepon juga. Terima kasih juga buat siapa? Saya kurang tahu namanya, RD Mangka di Pangkep. Baik, sahabat budaya, saya masih bersama menemani di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Silakan yang mau bergabung kembali boleh berkomentar. Oke, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Lagi dingin ini. Oh, lagi dingin-dingin. Akalimbu Ki, tidak Ji? Ya, tidak. Tapi kalau bicara tentang Asitinajang di suku Bugis, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kayak APK, alat peraga kampanye. Itu poster-poster di ini, di apa lagi namanya, dipaku di pohon. Menurut Tak ini pantas atau tidak? Ada yang lomo? Kalau menurut aku, itu tidak pantas. Ya. Karena nanti itu pohon kena titanus. Karena selalu dipaku toh. Ya. Begitu. Baru itu ada lagunya toh. Gimana itu denteknya? Coba sedikit. Gimana lagu? Amaku. Oh, amaku. Sayangku. Iya. Naja memang. Oh, itu lagu itu. Iya. Siti Naja memang. Iya. Iya. Mari kita menjaga kelestarian alam ya. Iya, betul. Itu bisa apa? Begitu Ji. Begitu memang cocok Ji. Menjaga kelestarian alam. Kawan jelaskan Pak Iwa, Pak Jono, sudah lengkap nih semua. Jadi saya cuma melanjutkan sahabat budaya. Tidak tahu. Tidak tahu. Dede. Baik. Jadi memang tidak pantas ya kalau dipaku di pohon ya. Jangan. Pohon menjerit-jerit. Pohon menjerit-jerit. Oke deh. Baiklah. Tidak tumbuh subur kodong karena selalu dipaku. Ide. Kita mau mencantikkan kota Makassar. Iya. Benar. Meminjau kapan dan Oke, baiklah. Masih ada orang mau masuk. Baik, yang penting hadir Mato. Iya, dan Lumu, terima kasih banyak Iya. Makasih. Kalau pulang ya sayangku. Iya Bu, makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang Lumu sudah bergabung di pagi hari ini, dan alhamdulillah sahabat budaya, saya harus pamit dari ruang dengar Tak. Terima kasih yang sudah monitor di Pro 4 dan juga sudah bergabung melalui WhatsApp kami dan juga telepon pagi hari ini. Sampai jumpa, saya pamit. Mudah-mudahan Asitinajang ini dimanfaatkan atau juga dijaga oleh masyarakat kita, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti APK itu janganlah dipaku pohon. Kasihan Tonji itu pohon menangis ki kodong. Dia bilang isaki paku kak seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku pemerintah Kabupaten Sinjai kembali akan menyalurkan 5.000 paket bantuan kepada penderita stunting. Bantuan tersebut akan diserahkan secara simbolis Kapolda Sulsel Irjen Pol Rian Jayadi sebagai rangkaian kunjungannya pada tanggal 24 hingga 25 Januari. PJ Bupati Sinjai Fahsul Falah mengatakan bantuan 5.000 paket bansos merupakan upaya Pemkab Sinjai dalam menekan inflasi dan kemiskinan ekstrim di kabupaten berjuluk Bumi Panrita Kita, sehingga sasaran bantuan ini diberikan kepada warga kurang mampu. Dan bukan hanya itu juga, dalam kesempatan ini akan diserahkan juga paket bantuan sebanyak 1.400 untuk penderita stunting dengan harapan dapat menekan inflasi dan kemiskinan ekstrim. Apalagi sekarang ingin menyambut bulan Ramadan, makanya ada tindakan yang diambil untuk bulan Januari ini. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. God.
Budaya Sulawesi Selatan. Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih.
nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batamala berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya di Pro 4 RRI Makassar kami akan hadirkan acara berikutnya yaitu pembinaan bahasa daerah. Dan sebentar ya, kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini. Sana iro kasih dae namu salah ikat tengah tobat tugena kasih bapuji yang kana purawe wasi puji si bali singa pedina taruna wasengi kasih liwat tarna robila lebih pikasih pediku tiwiri linoe na taruh kasih kaumu monrona silu sersara nyawa. Engkau garo kasih bunga wedi wala pak purana hatiku aku sanairo kasih dae namu salah ikat tengah tobat tugena kasih bapuji yang kana purawe wasi puji si bali singa pedina taruna wasengi kasih liwat tarna robila
mobil. Jadi basah nih. Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini untuk edisi Rabu tanggal 24 Januari 2024 bersama saya Rosmala Dewi kembali hadir bersama Anda pastinya di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita akan bersama-sama membahas tentang siri dalam Kalindada. Untuk itu di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Amriani SSMA sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Dan saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ami. Alhamdulillah sehat Ki, kabar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tentunya pendengar, pokok bahasan kita kali ini adalah siri dalam Kalindada. Dan baik Ibu Ami, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai siri dalam Kalindada, mungkin alangkah baiknya apabila Ibu memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan siri
Abe. Baik, Karos dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Jadi di masyarakat Mandar ini, suku Mandar ini mengenal juga istilah siri. Maknanya itu sama juga dengan yang dipahami oleh suku-suku lain di Sulawesi Selatan ya, bahwa siri itu sebuah nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Dan siri ini dianggap sebagai pembeda antara manusia dengan binatang karena siri ini merupakan harga diri yang harus dijunjung tinggi karena orang yang kehilangan siri itu seringkali dianggap bukan lagi manusia. Seperti itu. Jadi memang ini kalau kita bicara tentang siri ini, mau Bugis, Makassar, Mandar, Toraja semuanya ada semua sirinya. Dan itu harus dipertahankan sampai mati. Walaupun mungkin harus mati begitu, tapi untuk mempertahankan siri itu harus kita betul-betul penting sekali memang ini siri. Untuk masyarakat Mandar begitu ya Bu Ami ya. Karena karena saking pentingnya ini, Karos ini masalah siri ini sampai banyak dibahas di dalam Kalindada karena Kalindada kan seperti yang kita bahas sebelumnya ini sebuah puisi Mandar yang memang sebagai sarana pendidikan juga ya untuk anak muda. Jadi pembahasan siri di dalam Kalindada ini diharapkan menjadi edukasi juga untuk generasi muda dan kan masalah siri ini perlu diwariskan kepada generasi muda karena sampai kapanpun soal ini akan sangat relevan sampai masa-masa yang akan datang seperti itu. Sampai kapanpun ini siri harus ada dalam diri kita ini. Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Jadi memang seperti itu ya Bu Ami ya. Jadi karena sangat pentingnya masalah siri ini maka diturunkan kepada generasi muda melalui Kalindada ya Bu. Nah kira-kira Bu Ami bisa memberikan contoh Kalindada yang mengangkat soal siri ini? Iya, Karos dan saudara pendengar yang berbahagia dimanapun berada. Jadi banyak sekali ya Kalindada di Mandar ini yang membahas soal siri. Hal ini kan menandakan bahwa memang siri ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Seperti yang kita pahami di suku Bugis dan Makassar itu bahkan banyak yang rela mati ya demi mempertahankan sirinya. Demikian juga di suku Mandar. Saking pentingnya masalah siri ini banyak sekali pembahasan di dalam Kalindada soal siri ini. Namun karena kita sangat terbatas waktunya mungkin kita akan membahas dua Kalindada yang membahas soal siri ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, harus ya. Iya, seperti di mungkin ada contohnya mungkin ini Bu Ami ya. Ini akan saya bahas ya, akan saya berikan contoh pertama yang soal siri ini. Jadi di Kalindada ini yang akan kita bacakan ini membahas soal orang yang tidak punya siri atau yang tidak punya malu. Di dalam bahasa Mandar itu dikatakan paindangi lau siri tu andia siri na masiri ai anne mamboeng lino, yang artinya pinjamkan siri kepada mereka yang tak punya harga diri. Semoga mempunyai malu sebelum ia meninggal. Ini menarik sekali nih. Pinjamkan siri kepada mereka yang tidak punya harga diri. Semoga mempunyai malu sebelum ia meninggal. Dan memang siri ini kalau misalkan orang tidak ada sirinya bukan manusia. Betul. Astagfirullah. Jadi memang penting sekali siri ini ya Bu Ami ya. Sampai-sampai mungkin siri ini seperti sebuah barang yang dapat dipinjamkan kepada orang yang tidak memilikinya. Nah, kira-kira makna yang lebih mendalam dari Kalindada tersebut apa ya Bu Ami? Jadi Kalindada ini mempunyai makna yang sangat dalam ya Karos ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa pinjamkan siri kepada mereka yang tidak mempunyai harga diri, berarti bahwa dalam menjalani kehidupan itu kita harus berdasarkan pada nilai-nilai ya. Jadi nilai-nilai tersebut bisa bersumber dari adat istiadat, sopan santun, aturan dan agama yang dianut. Jadi aturan-aturan ini yang membuat kita mempunyai batasan ya. Jadi orang yang tidak punya malu atau siri itu berarti tidak memiliki nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya. Kalau nilai-nilai atau nilai itu sudah hilang dari diri mereka, makanya dikatakan mereka butuh dipinjamkan karena mereka tidak punya siri seperti itu. Jadi atau mereka tidak punya atau mereka sudah menghilangkannya dalam dirinya. Jadi hal itu bermakna kenapa mereka butuh dipinjamkan, karena mereka berarti tidak memiliki standar dalam bertindak. Jadi mereka tidak memiliki aturan dan bisa berbuat seenaknya. Jadi mereka itu bertindak sesuai dengan keinginannya saja. Jadi seringkali mereka melakukan
hal-hal yang dianggap tidak pantas dalam masyarakat, betul, memalukan. Jadi karena tidak punya batasan, tidak punya norma, jadi akhirnya tindakannya itu ya semau gue lah ya istilahnya. Karosya seperti itu. Iya, aduh, ternyata bukan cuma barang yang dipinjamkan ya, tapi siri juga harus dipinjamkan untuk orang yang tidak punya malu atau harga diri. Iya, makanya kalau kadang-kadang orang tuh suka bercanda, pinjam-pinjam kok itu malu kan. Itu maknanya seperti itu ya, berarti itu harus sesuatu yang harus kita punya. Kita punya. Itu, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu mengadakan dalam diri kita butuh pinjam seperti itu. Saking pentingnya barang ini. Saking pentingnya ya siri ini ya untuk kehidupan kita. Jadi kalindada ini memang sangat relevan begitu ya, Bu Ami, terutama dengan kondisi saat ini yang serba permisif. Orang yang tidak punya malu atau siri ini biasanya kan cenderung melakukan hal-hal di luar batas kesopanan ataupun juga melanggar agama tanpa merasa bersalah kadang ya. Sementara kita yang menyaksikan justru merasa malu dengan perbuatan mereka. Nah, baik Bu Ami, di bait kedua juga dikatakan semoga mempunyai malu sebelum ia meninggal. Ini menandakan pentingnya siri ini ya. Sebelum meninggal harus punya malu, harus punya siri. Betul, betul sekali. Jadi selain sebagai batasan untuk tidak bertindak seenaknya, siri ini juga menjadi sebuah motivasi untuk kita melakukan perbuatan baik dan menjaga martabat diri serta nilai-nilai kebaikan ya. Karena dengan menjaga siri ini berarti kita turut menjaga harga diri kita. Adapun orang yang memiliki harga diri adalah orang yang mampu menjaga kemuliaan dirinya, kehormatan dan menahan diri dari dorongan hawa nafsu ya. Jadi perbuatan maksiat, perilaku yang buruk dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama atau masyarakat itu dia bisa mengkantar istilahnya ya. Jadi karena dia punya batasan dalam dirinya. Oh, ini yang boleh saya kerjakan, ini yang tidak boleh saya kerjakan. Jadi akhirnya motivasinya itu selalu mengerjakan hal-hal yang baik saja seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini, orang yang mampu menjaga sirinya ini dipastikan bahwa mereka pasti mampu menjaga perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya itu dihargai karena mereka pasti sopan, amanah dan segalanya ya, yang baik-baik, karena mereka merasa bahwa kalau saya misalnya bersifat khianat atau tidak sopan itu kan menjatuhkan harga diri saya. Berarti kan sirinya juga ikut terluka ya, seperti itu ya. Begitu. Jadi memang ini penting sekali kurasa ini siri ini Bu Ami. Siapapun untuk siapapun sebenarnya ini bukan cuma suku Bugis Makassar atau Mandar, tapi untuk semuanya mungkin ya. Jadi selain contoh yang tadi sudah disebutkan, apakah ada contoh kalindada lain yang membahas tentang siri ini Bu Ami? Iya betul Karos, seperti Karos tadi bilang ya bahwa pentingnya siri ini bukan hanya suku Bugis Makassar, bahkan orang Mandar juga orang Mandar, karena di Toraja sebenarnya ada juga konsep itu, tetapi mungkin berbeda namanya atau sama ataupun bagaimana, tetapi memang semua suku-suku di Sulawesi Selatan itu dan Sulawesi Barat itu memang punya prinsip ini. Karena kita kan memang orang Sulawesi Selatan dan Barat memang terkenal ya bahwa kita itu wajib gitu menjaga siri kita, karena itu adalah dimanapun kita berada ya, bukan hanya di kampung halaman kita keluar pun itu orang-orang mengenali kita karena kepandaian kita mempertahankan siri kita itu ya, seperti itu. Jadi karena di saat ini kita membahas soal kalindada, di kalindada ini juga ada yang lain ya selain yang tadi Karosya yang disebutkannya. Jadi di kalindada ini berikutnya ini akan saya sampaikan tentang pujian ya kepada orang yang senantiasa menjaga siri dalam dirinya. Bunyinya seperti ini. Siri anna ni purusuno pak dodo ni sokokmu anna sarombong ilalanna dunia. Sarombong ilalanna lino lambi lau akhera apa siri pa annanai. Paannanai puang tu nadao pepulai maa diang niola risangi siri ni banuan na tau. Artinya patrikan siri dalam diri, satu padukan dengan jiwa, semoga semerbak di dalam dunia, harum semerbak di dunia, begitu juga di akhirat. Sebab siri adalah karunia Tuhan. Rasa hina tinggalkan daku, bila aku pergi rantau tinggalkan siri di rantau orang. Seperti itu.
Memang ini betul kalau orang Makassar ke mana merantau misalkan ke luar negeri atau mungkin merantau ke Kalimantan misalkan pasti dibawa gitu sirita paenteng sirinu di kampung orang. Iya. Seperti itu mungkin ya Bu Ami ya. Aduh, tapi kalau misalkan kalau kalindada tadi maknanya apa Bu Ami? Jadi kalau kalindada ini Karos bermakna bahwa orang yang memiliki siri itu berarti orang yang mendapat karunia dari Tuhan. Karena kan tidak semua juga orang yang punya siri begitu, ada juga orang yang mungkin tidak terlalu memperhatikan itu ya. Jadi karena tadi seperti yang disampaikan sebelumnya kalau siri ini kan sebagai norma-norma, sebagai batasan kita bertindak ya. Jadi kalau misalnya kita punya siri ini, kita akan mulia di dunia. Betul. Karena kita dengan menjaga siri kita dapat dipastikan bahwa kita senantiasa menjaga perilaku dimanapun berada ya. Jadi tidak mesti orang melihat kita secara tampak ataupun tidak tampak, pasti kita senantiasa menjaga siri kita ini ya. Begitupun kita di kampung halaman kita ataupun di rantau, pasti kita selalu menjaga karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita ya. Jadi bisa Karos bayangkan kalau misalnya orang-orang yang mampu menjaga perilakunya itu dimanapun berada, pasti kan mereka mudah berbaur, mudah diterima oleh orang lain karena orang-orang tuh merasa aman dalam bergaul dengan dia karena perilakunya baik, bisa dipercaya, sopan dan segala macam. Sebaliknya orang yang tidak punya siri ini orang mungkin orang malas ya berurusan dengan ini karena kita sendiri sebagai misalnya orang yang punya harga diri begitu, kadang-kadang merasa khawatir jangan sampai orang ini menyebabkan kita jadi malu atau sebagaimana menjatuhkan harga diri kita karena mereka kadang-kadang kan tidak berpikir bahwa ini bisa melukai hatinya orang, menghinakan orang lain dan sebagainya ya karena memang seperti itu, tidak ada batasan, tidak ada norma dalam tindakannya seperti itu Karos. Jadi memang kita kalau misalkan punya ada siri dalam diri kita, pasti kita tahu batasan-batasan yang tidak melukai harga dirinya kita sendiri, atau kita tahu etika, kesopanan, semua adab itu semua dijaga. Karena kita kan juga tahu kalau seperti ini sepertinya saya kurang nyaman diperlakukan ini, jadi kita tidak akan melakukan itu juga orang lain. Jadi karena kita selalu dalam diri kita ada etika, ada norma agama, ada sopan santun, jadi itu yang kita pegang. Jadi kalau sebenarnya kan semua tindakan kita kalau misalnya kita kayak kurang nyaman dihina sama orang lain, pasti kita juga tidak akan menghina orang lain. Tidak akan menghina orang lain karena kita tahu rasanya dihina seperti apa gitu, ya kan seperti itu. Jadi cukup diri kita sebagai parameternya saja. Tindakan yang kita sukai orang melakukan kepada kita nyaman, berarti itu juga orang lain juga senang dengan seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, kita juga memperlakukan baik orang lain, seperti itu Karos. Pasti saya yakin kalau misalkan kita baik sama orang lain, lebih baik lepas orang sama kita. Mungkin jahati orang kalau kita baik. Iya, itu makanya kan sering kali kita saya ketemu dengan orang-orang baik ya karena mungkin orangnya baik memang. Jadi ketemunya juga sama orang baik juga dengan orang-orang baik karena maksudnya dia juga senantiasa menjaga itu kan dalam dirinya. Jadi ketemunya juga orang-orang baik seperti itu. Jadi memang menarik sekali perbincangan tadi hari ini ya Bu Amia, tapi ternyata begitu banyak pelajaran dalam kalindada ini. Sayang sekali kita harus menyudahi diskusi kita Bu Ami, insya Allah semoga di lain waktu lagi kita bisa membahas sastra lisan Mandar yang lainnya ya. Insya Allah Karos. Mungkin bisa penutupnya ini untuk Bu Ami Trigatra bahasa ya. Itu selalu saya gaungkan begitu. Kalau misalkan selesai closing mendekati closing harus ada Trigatra bahasanya. Jadi kita tuh punya prinsip ya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi Balai Bahasa sebagai UPT-nya selalu menggaungkan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Itu yang selalu ditanamkan untuk anak-anak muda juga sekarang ya. Jadi kita selalu bahasa Indonesia sangat penting. Bahasa daerah harus dilestarikan ya. Caranya ya seperti ini ya, dengan menghargai sastra-sastra atau bahasa-bahasa daerah kita tetap kita lestarikan. Kalau di Balai Bahasa itu kita ada program namanya revitalisasi bahasa daerah. Memang itu
kita buat sudah 4 tahun ini berturut-turut. Memang tujuannya itu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru generasi bahasa generasi muda yang mau berbahasa ibu ya. Karena kan kita tahu kan sekarang ini gempurannya bahasa asing, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Indonesianya sekarang kan sudah mulai banyak yang diubah-ubah ya, karena terlalu banyak bahasa gaul. Tapi sebenarnya selama hal itu positif ya tidak masalah, karena bisa menjadi pemerkaya juga di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang kita memasukkan juga sebagai salah satu lema ya. Jadi menambah juga jumlah entry kosakata bahasa Indonesia itu tidak masalah selama maksudnya masih positif. Kemudian bahasa asing juga kita perlu kuasai karena tidak bisa dipungkiri kita berada di dunia global ya. Sekarang kan kita butuh misalnya beasiswa kan harus TOEFL apa segala macam. Jadi memang supaya memang juga bahasa asing. Karena kan misalnya kita tidak mau ketinggalan ilmu juga kita perlu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang ilmu-ilmu yang baru atau hasil penelitian yang baru yang kita butuhkan tuh biasanya di jurnal-jurnal berbahasa asing seperti itu. Jadi untuk mengimbangi itu kita juga harus menguasai bahasa asing, tapi tidak melupakan begitu. Tidak melupakan karena kehilangan kehilangan bahasa daerah itu berarti kita kehilangan banyak sekali, kalau istilahnya kepala balai kami itu kehilangan tong-tong kebudayaan. Jadi di dalam bahasa daerah itu banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bisa digantikan kalau misalnya kita menguasai bahasa-bahasa selain itu ya. Jadi karena memang seperti kita ketahui Kak Rosia kayak misalnya seperti satu saja contoh istilah siri ini, kalau misalnya diartikan secara harfiah ke bahasa Indonesia kan jadi artinya malu, harga diri. Tetapi itu menurut saya dan menurut itu masih kurang pas ya. Kalau dengan kalau kita menyebut siri itu beda rasanya ya, mempunyai nilai rasa yang berbeda kalau kita menyebut dengan istilah harga diri atau malu ya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu karena di dalam satu kata itu mengandung banyak sekali nilai-nilai. Jadi itu yang membuat kita mengapa kita perlu mempertahankan bahasa daerah ini seperti itu Kak Ros. Oke, insya Allah ya Bu Ami ya, kita semua maksudnya Balai Bahasa juga berusaha dengan dengan menyiarkan beberapa topik-topik usaha untuk mempertahankan bahasa daerah, kemudian juga untuk mengenalkan anak-anak muda milenial khususnya ini di luar sana. Karena sebenarnya kan meskipun sudah old ya istilahnya old, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita baca itu kalindada dalam bahasa daerah itu kadang kita berpikir bahwa orang tua dulu kita ini seperti seorang peramal. Mereka bisa sudah tahu memprediksi keadaan kita di saat sekarang seperti ini, karena apakah seperti ini siri bahwa di zaman sekarang orang banyak yang meninggalkan itu sepertinya, padahal kan maksudnya di zaman itu pasti mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga itu ya, tetapi mereka bisa membuat perumpamaan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai itu siri itu misalnya seperti ini karena kan ada di masa depan akan ada masanya orang bahwa tidak menganggap penting hal ini, tapi mereka jadi terhina itulah. Insya Allah semoga kita semua bisa menjaga siri ya. Amin. Betul. Mau kita suku apa kita bisa jaga siri. Tadi harus ada dalam diri kita itu siri, harga diri begitu, rasa malu khususnya. Karena itu memang penting juga untuk kita ya. Penting sekali. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ami sudah hadir di kesempatan hari ini bersama pendengar Pro 4 RRI Makassar. Insya Allah banyak bisa diambil hari ini ya. Banyak yang bisa, banyak manfaatnya hari ini kita bertemu, kita bahas tentang siri dalam kalindada tadi itu dia untuk Mandar ya. Ya, terima kasih Ibu Ami. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tasika masih antasi dengan mutu betawang mami tang sisa beangan lantai katuanta ya antasi temukan Yesus nang meloke malolo tu penawan siang karan lan mintu katuanta toma tuanku siulu marendengku antasi bengan ia tangga melota anta tontong ia si pangandoan dan no upa anta pada maramba lau no lai temintu katuanta lan telili na lino siulu siuluku tasika masih antasi dengan mutu betawa mami tang sisa beangan lantai katuanta ya antasi tambukan Yesus inang meloke malolo tu penawan siang karan lan mintu katuanta toma tuanku siulu marendengku antasi bengan dia tangga melota anta tontong ia si pangandoan dan no upa anta pada maramba lau no lai temintu katuanta lang telili na lino siulu Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
sukangku. Oh amaku mulai na anelino. Tenania sanrapan na angkatu ikalengku tak kabayaran. Oh amaku tak ku balas pagi tene. Oh karahing Allah Ta'ala pabatu sainaku kuri kalena. Allo bangi tu guru je nikmatangku landrina kuku rikate amma. Oh amaku tu malak diriku barang jita saleo diri kate kita yang tong mau amat di akhirat salang kisi tungguan. Tenania sanrapan na angkat ikalengku tak kabayaran. Oh amaku tak ku balas apa kitene. Oh karahing Allah Ta'ala pabatu sainaku kuri kalena. Allo bangi tu guru je nikmatangku landrina kuku rikate amma. Oh amaku tu malam diriku barang jita saleo diri kate kita yang tumah. Oh
agak elota kega tujuh salahku rialemu ajak ngata renungi ulega aleku tak perlu tona malah dema puji ada puramu tarut menjadi pasang aku lena mulai seri ada macam nimu mu pasujumu patriatiku alemu mi bawang mu setong iya nanun roi jana nenengi watakaleku salewedi indra sipakmu tapau agak elota kega tujuh salahku rialemu ajak mata renungi ulega aleku tak perlu tona malah dema puji ada puramu tarut menjadi pasang aku
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut turut di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya.
Kasih rapi jirinake kananta bunga-bunganta nyawaku tulire rata sijini ane bela milampanta pasanta kabarata tena batu tena monjo parekana belami sirurungan talasata parisi apa minyawaku janjinta ki boli jika kisi buntulang Pak Minasa susami kana rewasa lebak laloa ki parampe jaret rinyawaku ingkate namo loko adingku tapuk mi pandranuangku ane bela milampanta pasanta kabarata tena batu tena monjo parekana belani sirurungan talasata parisi apa minyawaku janjinta ki boli jika kisi buntulang Pak Minasa susami kana rewasa lebak laloa ki parampe jaret rinyawaku ingkate namo loko adingku tapuk mi pandranuangku ingkate namo loko adingku tapuk mi pandranuangku 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali kita berjumpa pada pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Saya Dewi Satriani menemani Anda di program acara Mozaik Budaya. Kali ini pas sekali kalau pagi-pagi menjelang siang ya. Yang lagi lapar gitu, kita akan bahas tentang info kuliner. Nah, info kuliner apa yang kami hadirkan durang dengar tak? Penasaran seperti apa nih sahabat budaya? Kira-kira seperti apa ya info kulinernya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Info kulinernya sesaat lagi.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, selama di kampung halaman tentu yang dirindukan adalah kuliner. Tentu Mi, kuliner tersebut mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Saat pertama kali tiba, tentu yang ingin sekali dicicipi adalah makanan berat, khususnya masakan ibu tak. Setelah sudah berlama-lama di kampung halaman, selanjutnya yang biasa kita cari adalah jenis kue-kuean atau makanan ringan. Kue-kue tradisional, layaknya pengobat rindu di kampung halaman. Dan terdapat beberapa jenis kue-kuean yang sangat dirindukan bila kita di rantauan. Salah satu makanan favorit dan keluarga ya pastinya, apalagi kalau saya sendiri sahabat budaya saat pulang kampung, adalah kue putu cangkir. Putu cangkir ini merupakan salah satu kuliner Nusantara yang bisa didapatkan di Tanah Celebes atau Sulawesi. Putu sendiri merupakan makanan dari beras ketan. Sementara cangkir sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti gelas minum. Jadi kenapa disebut sebagai putu cangkir? Karena dalam mengelolanya menjadi matang digunakan cawan seperti cangkir terbalik sehingga setelah matang dan disajikan kue tersebut mirip putu punggung cangkir atau cangkir terbalik. Kue putu cangkir diolah dengan menggunakan berbagai adonan, namun bahan utamanya adalah beras ketan putih atau bisa juga menggunakan beras ketan hitam.
Namun karena beras ketan hitam sulit terjangkau setiap saat sehingga umumnya para penjual kue putu cangkir menggunakan beras ketan putih. Bahan lainnya seperti tepung beras biasa, kelapa parut yang tidak terlalu tua dan muda, gula merah, air dan garam. Sai wongi manusia pribadi
mengenakan mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoa berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoa itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daengmatutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoah. Salokoah itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram
yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tatarapang. Keris Tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat-Jangaya. Poto Jangat-Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inai-inai anjuju mi Salokoa, ampasapi ki Sudanga, ambarai cindea, ia mi antu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara Kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara Kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sahabat budaya, masih kita membahas tentang kue putu cangkir yang dirindukan di kampung halaman. Dan tadi kita udah membahas juga nih sahabat budaya, yaitu bahan-bahannya. Nah, kalau kita berbicara alat-alatnya ini yang menunjang dalam pengolahan serta penyajiannya kue putu cangkir itu ada juga ya. Nah, sahabat budaya, jika berkunjung ke Sulawesi Selatan baik di Kota Makassar maupun di beberapa kota kabupaten lainnya, kita dapat menjumpai penjual kue putu cangkir di beberapa bahu jalan. Penjual kue putu cangkir tidak seramai dengan penjual kue lainnya yang lebih fenomenal, sebab agak ribet mengolahnya, butuh banyak bahan dari jemari. Kue putu cangkir sangat nyaman dan empuk di lidah bila dikonsumsi masih hangat. Nah, sahabat budaya, kalau kue putu cangkir sangat pas jadi santapan sarapan pagi bagi ngopi atau hangat ya. Dan sahabat budaya, kue putu cangkir tidak setiap hari dijajakan lantaran hanya nyaman dikonsumsi saat matang. Jadi kue putu cangkir tidak nyaman dikonsumsi bila bermalam, sebab menggunakan kelapa parut di dalam kue tersebut, dan kelapa parut tersebut tidak matang. Bentuknya mungil seperti punggung cangkir tersebut. Jika sekali nyoba akan membuat lidah tak ketagihan, sebab ada manis-manisnya, rasa asin dan aroma ketan yang sangat menggoda saat di tempat pengolahannya. Bila kita sekedar lewat dekat tempat pengolahan kue putu cangkir, akan membuat hidung mencari sumber asapan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, pembahasan kita terkait kue putu cangkir yang dirindukan di kampung halaman. Tak, bagaimana, tertarik Ki? Jalan-jalan di Antang itu banyak sekali penjual putu cangkir. Baik, kita akan jalan jam 11 untuk menantikan program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana.